Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ada di rumah saat ini, Allah masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk video kali ini saya akan menjelaskan ataupun memberitahukan ya, atau apa ya, membagi ilmu tentang masih dengan eksponensial atau submateri eksponensial yang kemarin kan sudah, atau video sebelumnya sudah saya upload tentang eksponen. Terus ada fungsi logaritma. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan, bisa dikatakan demikian, materi tentang eksponen bagian persamaan eksponensial, seperti itu. Nah, KD-nya masih sama, KD 3.1 dan KD 4.1 ya. IPK-nya 3.1.6 ya. Jadi IPK yang di video sebelumnya kan sudah 3.1 sampai 3.11 sampai dengan 3.1.5 ya. Bunyi indikatornya adalah menyelesaikan persamaan eksponensial. Oke. Nah, persamaan eksponensial kita lihat dulu definisinya. Nah, kemarin kan sudah bahas eksponen, sudah bahas fungsi. Fungsi kan identik dengan adanya variabel gitu ya. Adanya hubungan antara daerah asal dengan daerah hasil ya. Nilai X yang diganti akan berpengaruh pada nilai Y. Jadi ada X, ada Y. Dan di dalam fungsi itu terdapat bentuk eksponen sehingga dinamakan fungsi eksponensial. Nah, pada video ini kita membahas tentang persamaan eksponen. Apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung P ubah X gitu ya. Di eksponennya mengandung P ubah X. Artinya apa? Nah, bentuk eksponen ya, bentuk eksponen karena dia persamaan eksponen berarti dia bentuk persamaan. Nah, persamaan itu adik-adik mesti tahu ya. Persamaan itu identik ataupun simbolnya yaitu tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan yang memiliki arti pernyataan yang termasuk dalam persamaan itu dikatakan pernyataan yang sama, baik itu yang di ruas kiri maupun yang di ruas kanan dalam bentuk matematika. Namanya persamaan berarti kedua nilai, baik itu nilai yang pertama maupun nilai yang kedua dalam bentuk persamaan itu nilainya sama. Itu namanya persamaan. Nah, karena dia persamaan eksponen, berarti dia persamaan yang eksponennya mengandung P ubah X. Berarti di dalam persamaan nantinya ada eksponen gitu ya. Nantinya ada bentuk perpangkatan. Nah, dalam perpangkatan itu ada mengandung P ubah X ya. Ada yang mengandung P ubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung P ubah X. Nah, jadi ada bentuk persamaan eksponen, pangkatnya atau bentuk eksponennya di dalam persamaan ya. Jadi di dalam persamaan itu mengandung P ubah X atau mengandung variabel X ya. Dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung P ubah X. Nih, saya tuliskan dulu. Persamaan ini seperti ini. Kalau menghayal kan bingung gitu. Ctrl Z dulu ya. Oke, saya tipiskan dulu tulisannya. Kan persamaan identik dengan ini. Kalau di ruas kanan 2, di ruas kiri juga, di ruas kiri 2, di ruas kanan juga 2 gitu ya. Ini persamaan yang berarti kedua ruas mengandung nilai yang sama. Itu namanya persamaan. Nah, karena dia eksponen berarti persamaannya berbentuk eksponen ya. Misalkan A pangkat X gitu, atau 2 pangkat X gitu ya. Di A-nya adalah 2. Oke, persamaan eksponen berarti persamaan, saya ulangi lagi, persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung P ubah X. Dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga, bilangan pokok yang di bawah pangkat itu nilainya juga X. Kita lanjut ya. Itu definisi persamaan eksponen. Bisa dicatat juga adik-adik. Nah, bentuk-bentuk persamaan eksponen ini ada cukup banyak gitu ya. Cukup banyak berarti lebih dari satu ya. Ada bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Ada bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Ada bentuk kuadrat ya, kuadrat berarti pangkat 2 nih. Ada bentuk Hx sama dengan Fx sama dengan Hx sama dengan Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, dan yang bentuk terakhir Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Ini yang namanya persamaan eksponen. Jadi ada pangkat
ataupun bentuk eksponen, ini kan eksponen ya, bentuk perpangkatan ya, bentuk perpangkatan. Di dalam persamaan itu ada bentuk perpangkatan sehingga namanya persamaan eksponen. Nah, di dalam bentuk perpangkatan ada yang mengandung variabel x gitu ya. Ini di sini nantinya akan muncul variabel x ya. Di sini ada muncul variabel x karena ini fungsi gitu. Di sini tidak ada. Salah satu saja yang mengandung variabel x itu akan dinamakan, ataupun salah satu yang termasuk dalam persamaan itu mengandung variabel x, berarti dia termasuk di dalam persamaan eksponen. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga persamaan eksponen. Kenapa? Karena bentuknya persamaan, simbol tanda sama dengan. Nah, ini fx ini ya, ini pasti mengandung variabel, ini juga mengandung variabel. Berarti ini bentuk pangkatnya yang mengandung variabel. Ya, ada fx berarti ada nilai x di dalamnya. Di sini juga ada mengandung nilai x. Berarti ini kedua ruas pangkatnya mengandung nilai x. Kalau ini satu ruas saja yang mengandung variabel x. Nah, kalau ini juga ada mengandung variabel x. Ini ya, yang ada fx, ada gx itu mengandung variabel x, fungsi bentuknya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bilangan pokok juga mengandung berubah x. Tidak menutup kemungkinan ya, ini bilangan pokok mengandung x. Kalau tadi kan bilangan pokoknya a itu bukan tidak mengandung variabel, artinya a itu angka biasa saja ya, angka biasa saja. Tetapi kalau yang ini bilangan pokoknya ada mengandung x gitu ya. Ini yang ada hx, ada fx, ada gx, itu mengandung peubah x di dalamnya. Ini mengandung peubah x, ini juga pangkatnya mengandung peubah x, ini juga. Berarti semuanya pangkat dan bilangan pokok mengandung peubah x. Sama juga dengan ini. Oke ya, jadi inilah bentuk 6 bentuk persamaan eksponen. Nah, akan kita bahas ini ada 2 bentuk hari ini ya. Yang ini pertama dan yang kedua. Nah, kita lanjut yang pertama. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Ini ada syarat ya. Jika A pangkat fx, bentuk yang pertama ya. Bentuk yang pertama persamaan eksponen. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, syaratnya A besar 0 ya. A besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Kenapa harus besar 0? Karena kita mengambil bilangan yang bilangan asli ya. Tetapi bilangannya harus tidak sama dengan 1 gitu ya. Tidak sama dengan 1. Ini kan syarat sebelumnya eksponen ya. Syarat untuk fungsi eksponen ya. Kita gunakan juga di dalam persamaan eksponen. Ya, kenapa tidak bisa 1? Karena kalau misalkan A-nya 1 kan, A-nya 1 di sini berarti apa yang kita cari pangkatnya pasti hasilnya adalah 1 gitu ya. Pangkatnya apapun pangkatnya berarti nilainya 1 ya. Contoh ini A pangkat fx kita ganti menjadi 1 pangkat fx. 1 kalau dipangkatkan apa saja hasilnya tetap 1 ya. Berarti pangkatnya bisa apa saja ya, tidak pasti, bisa saja 5, bisa saja 7, bisa saja 10. Yang pasti pangkatnya tidak akan mengubah nilai yang ada gitu ya. Apapun pangkatnya, kalau bilangan pokoknya 1, dia hasilnya tetap 1. Sehingga diberikan syarat A besar 0, A tidak sama dengan 1. Nah, akan berakibat fx sama dengan p. Ini ya, kalau A pangkat fx sama dengan A pangkat p, ini bilangan pokoknya adalah angka biasa ya. Angka biasa bisa saja 2, 3, 4, 5, yang pasti besar 0 dan tidak sama dengan 1. Ya, jadi A-nya ini besar 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, kalau misalkan sudah bentuk seperti ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, A-nya kita hilangkan. Ini kan sudah sama. Ini sudah sama, bisa kita coret ini ya. Bisa kita coret, sisanya tinggal pangkatnya. Fx sama dengan T. Gampang ya. Kita lihat contoh yang pertama. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Gunakan ini tidak. Penggunakan bentuk ini tidak. Ya, kita gunakan. Kenapa? Karena ya mirip ya. A-nya sama gitu ya. A-nya A pangkat fx sama dengan A pangkat p. A-nya itu besar 0. Benar tidak A-nya besar 0? Benar. 2 kan besar 0. A-nya tidak sama dengan 1. Benar. Berarti kita bisa gunakan bentuk ini. Ya. Jadi 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 2.
itu kita gunakan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Yang berarti kalau dia A pangkat fx sama dengan A pangkat P, tinggal kita hapus ataupun kita coret bilangan A-nya, sisa pangkat. Nah, ini kan sudah sama-sama bernilai 2, yang pasti bilangan pokoknya harus sama, bukan pangkat ya. Bilangan pokoknya harus sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita coret bilangan pokok. Ya, tinggal kita hapus bilangan pokok, sisanya adalah ini ya. Gunakan bentuk yang tadi saya sudah jelaskan. Gunakan bentuk yang di atas. Nah, atau dengan kata lain, hilangkan bilangan pokok dan sisakan bilangan pangkat, gitu ya. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, bisa kita hilangkan sisa pangkatnya. X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya, penulisan himpunan penyelesaian ya, hati-hati menuliskan himpunan penyelesaian. Titik 3 ini ya, titik 3 ini bacanya jadi HP. HP itu bukan handphone, tapi himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian ya. Jadi titik 3 ini namanya jadi, simbol jadi ya. Kesimpulan ini ya. Jadi HP sama dengan 2. Ini kurung kurawal ya, kurung kurawal. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. 4 pangkat 3x kurang 7 sama dengan 16. Nah, kalau kita gunakan bentuk yang pertama tadi, syaratnya adalah bilangan pokoknya sama. Ya, kita lihat tadi. Bilangan pokoknya harus sama. Kalau di sini bilangan pokoknya, bilangan pokok itu kan masih ingat ya? Bilangan yang di bawah pangkat. Bilangan yang di bawah pangkat dalam bentuk eksponen. Jadi A pangkat fx, A-nya itu bilangan pokok. Dan harus sama ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di contoh kedua ini, di sini bilangan pokoknya 4. Di sini 16. Beda ya? Beda. Tetapi bisa kita lakukan manipulasi ya, kita bisa kita bisa ubah gitu ya. Ada angka yang bisa kita ubah jadi bilangan pokok 4. Ini kan bilangan pokoknya 4, sedangkan di sini 16. Nah, apa yang kita lakukan? Ubah ruas kanan. Ya, ini ruas kanan ini kan bisa kita ubah. Bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen, menjadi bentuk pangkat ya. Jadi ubah yang ada di ruas kanan yaitu 16 menjadi bentuk eksponen dengan bilangan pokok sama dengan ruas kiri yaitu 4. Nah, karena di sini ruas kiri bilangan pokoknya 4, ini juga bisa kita ubah jadi 4 pangkat berapa. Gitu ya. Jadi ini bilangan pokoknya 4, di sini juga harus 4 agar bisa kita coret sama dengan tadi. Nah, ini 16 ini bisa kita ubah jadi 4 pangkat berapa? 4 kali 4, 16 ya. Jadi 4 kali 4 16 atau 4 pangkat 2. Gini dia. Jadi ruas kiri 4 pangkat 3x kurang 7 sama dengan 16 kita ubah jadi berbilangan pokok 4 dan pangkatnya adalah 2. Karena 4 pangkat 2 hasilnya 16. Oke? Paham ya? Pasti. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Gunakan bentuk yang tadi. Gunakan bentuk yang tadi. Ya, jadi kita sudah sama sekarang bilangan pokoknya. Jadi di sini 4, di sini 4, kita bisa hilangkan. Udah, sisanya adalah 3x kurang 7 atau sisanya adalah bilangan pangkat gitu ya. 3x kurang 7 di ruas kiri dan 2 di ruas kanan. Jadi 3x kurang 7 ruas kiri dan 2 di ruas kanan. Oke, sampai situ paham pasti. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita kan mencari nilai X gitu ya. Kita mencari nilai X agar kita cari berapa nilai X agar ruas kiri nantinya sama nilainya dengan ruas kanan gitu ya. Jadi ruas kiri ketika kita masukkan nilai X, hasilnya pasti 16. 4 pangkat berapa gitu ya. 3x kurang 7, X-nya kita ganti berapa? Nah, X-nya kita cari. X-nya kita cari, kita substitusi di sini. Nah, nanti nilainya akan sama ruas kiri dan ruas kanan. Kenapa sama? Karena bentuk persamaan. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X. Berarti di sini kita sisakan X ya. Di sini sisakan X. Berarti negatif 7 ini kita akan pindah. Kita akan usir. Kita akan usir ya. Kita akan usir, kalau istilah saya diusir. Cara mengusirnya gimana? Cara memindahkannya. Nah, negatif 7 ini kan kita akan hilangkan di sini. Nah, untuk menghilangkan negatif 7, kita cari dengan lawan negatif 7. Lawan negatif apa? Positif. Berarti di ruas kanan agar hilang negatif 7, agar hilang ini negatif 7. Oke, sorry.
sorry Jack. Nah, ini negatif 7 agar hilang. Ya, kita bisa menghilangkan angka ya. Jadi kita bisa menghilangkan angka. Negatif 7 bisa kita hilangkan dengan positif 7. Positif 2 bisa kita hilangkan dengan negatif 2. Perkalian 2 bisa kita hilangkan dengan pembagian 2 gitu ya. Jadi lawannya itu perkalian akan habis dengan pembagian dengan angka yang sama. Kalau dia penjumlahan akan hilang dengan lawannya, yaitu pengurangan dengan angka yang sama gitu. Nah, karena ini negatif 7, kita akan hilangkan, berarti hilangkan dengan lawannya, yaitu positif 7. Sehingga di sini kita tambahkan 7 ya. Di sini kita tambahkan 7. Nih, jadi 3x kurang 7 kita tambahkan 7. Kenapa tambah 7? Untuk menghilangkan negatif 7. Kalau misalkan di sini negatif 5 berarti tambah 5. Oke, paham? Pasti. Nah, karena di ruas kiri ditambah 7, ruas kanan juga kita tambah 7 ya. Harus, wajib gitu. Jadi ruas kiri kita lakukan atau kita melakukan apa ya? Kita akan menambahkan positif 7. Di sini juga kita akan tambahkan 7 gitu ya. Atau kita jumlahkan dengan positif 7. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, ini nantinya akan hilang. Negatif 7 tambah 7 akan hilang ya. Negatif 7 tambah 7 hasilnya pasti 0. Ya, negatif 7 tambah 7 hasilnya 0. Jadi ini sisa, ini habis ya. Habis. Akan menjadi bentuk seperti ini. Ini negatif 7 tambah 7 0. Sisanya adalah 3x. Dan 2 tambah 7 hasilnya 9. Sehingga bentuknya akan menjadi 3x kurang 9. Nah, selanjutnya yang 3x kurang 9 tadi kita akan hilangkan ini ya. Kita akan hilangkan 3. Nantinya kita akan mencari 3. Nah, sekarang posisinya 3 ini adalah tambah kali kurang bagi. 3 kali x. Posisinya adalah perkalian gitu ya. Karena ini 3 kali x. Nah, agar hilang 3, lawan dari perkalian 3 berapa? Pembagian 3 atau bagi 3. Nah, ini kenapa bukan dihilangkan dengan negatif 3? Tidak. Ini adik-adik, 3 dengan x satu kesatuan, satu angka yang dipisahkan oleh angka ataupun dalam satu pernyataan ya. Satu pernyataan 3x. 3x ini dalam satu pernyataan yang dipisahkan oleh tanda kali. Jadi ini sebenarnya 3 kali x ya. 3 kali x. Untuk menghilangkan 3 berarti bagi 3. Kenapa? Karena di sini kali. Ya, 3 kali x. Ini kita akan bagi 3. Nah, karena di ruas kiri bagi 3, ruas kanan juga bagi 3. Nantinya seperti ini. Pindahkan 3 di ruas kanan yang tadi dengan membagi lawannya di kedua ruas, yaitu dengan 3. Jadi karena dia di sini 3x dalam bentuk perkalian, 3 kali x, berarti untuk menghilangkan 3 kita bagi 3. Nah, kalau di sini tambah 3x berarti kurang 3x lawannya ya. Karena di sini perkalian 3 berarti kita bagi 3. Di sini juga kita bagi 3. Sehingga bentuknya jadi 3x bagi 3 sama dengan 9 bagi 3. Nah, sekarang 3 bagi 3 kan 1x ya. 3 bagi 3 1x. 3 bagi 3 1x. Tidak usah tulis satunya ya. 1 itu 1x atau x pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi 1x itu tidak perlu ditulis satunya. X pangkat 1 satunya tidak perlu ditulis. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Ini x, sisa x, 9 bagi 3 adalah 3. Jadi himpunan penyelesaian, jadi HP-nya adalah 3. Oke, itu ya bentuk pertama. Contoh kedua. Kita lihat bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua mirip dengan tadi. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang tadi kan A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Salah satunya saja yang mengandung variabel atau mengandung fungsi. Kalau ini kedua-duanya mengandung variabel nanti di dua pangkat ini. Jadi fx di ruas kiri pangkatnya mengandung variabel, di ruas kanan juga pangkatnya mengandung variabel. Gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini sama dengan tadi, sama, hanya bedanya di situ. Di sini mengandung variabel, di sini juga mengandung variabel. Kalau tadi kan hanya salah satu saja, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan sudah ada bentuk seperti ini, bilangan pokoknya sudah sama, kita coret, maka sisanya adalah pangkat. Sama ya, sama. Contoh, ini 3 pangkat 4x sama dengan 27 pangkat x tambah 3. Nah, di sini sudah bentuk eksponen, pangkatnya mengandung variabel x.
Di sini juga pangkatnya mengandung variabel X ya. Pangkatnya keduanya sudah mengandung variabel X. Sama dengan tadi ya. Pangkat di kiri mengandung variabel X, pangkat di kanan mengandung variabel X. Tetapi bilangan pokoknya di sini berbeda. Di sini di ruas kiri 3, di ruas kanan 27. Beda ya. Nah, caranya bagaimana agar dia jadi sama? Agar dia jadi sama, ada salah satu bilangan pokok di antara dua ini yang kita ubah agar dia menjadi sama, gitu ya. Di sini kan bilangan pokoknya 3, tidak bisa kita ubah jadi 27. 3 pangkat berapa? Gitu. 27 pangkat berapa hasilnya 3? Ada tidak? Nah, oleh sebab itu yang ini yang kita bisa ubah ya. 27 ini bisa kita ubah. Si 3-nya ini sudah tidak perlu lagi kita ubah. Nah, mula-mula kita ubah ruas kanan. Benar ya, sudah. Ruas kanan terlambat kamu tulisan. Mula-mula kita ubah yang ini 27 menjadi 3 pangkat berapa, gitu ya. Nah, ini dia 3 pangkat 4X. Ini 27 bisa kita ubah jadi 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3. Tetapi pangkat di luar juga tetap dituliskan. Jadi ada 2 pangkat, double pangkat, gitu ya. Jadi di ruas kanan ada double pangkat. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi X tambah 3. Kan 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3. Sedangkan pangkat yang lain juga akan mengikuti. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi X tambah 3. Nah, selanjutnya kita akan gunakan sifat eksponen. Nah, lihat lagi sifat-sifat eksponen pada pertemuan atau pada video pertama. Eksponen itu ada sifat yang mengatakan bahwa kalau ada double pangkat, ya, ini kan double pangkat. Kalau ada double pangkat, pangkatnya bisa kita kali, gitu ya. Jadi kalau ada pangkat A, pangkat M, lagi pangkat N, maka pangkatnya ini keduanya dikali, M kali N. Nah, berarti kalau ini 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi X tambah 3, berarti 3 dikali dengan X tambah 3. Gitu ya. Jadi double pangkat, maka sama dengan pangkatnya saling dikali. Sehingga menjadi 3 pangkat 4X sama dengan 3. Ya, jadi 3 akan dikalikan dengan yang ini. Kenapa? Karena double pangkat. Pangkat yang pertama kali dengan pangkat yang kedua. Jadi pangkat 3 dikali dengan pangkat X tambah 3. Nah, gunakan bentuk yang tadi, ya. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, sama-sama nilainya 3, bisa kita hapus. Sisanya adalah pangkatnya. Sisanya pangkat, yaitu 4X sama dengan 3 dikali X tambah 3. Ya, jadi 4X sama dengan 3 kali X tambah 3. Nah, ini kita kali ke dalam ya. Ini kita kali ke dalam. Jadinya seperti ini. 4X tetap. Jadi 3 kali X ya. 3 kali X hasilnya 3X. 3 kali X, 3X. 3 kali positif 3. 3 kali positif 3 hasilnya positif 9. Jadi 3 kali X, 3X. 3 kali positif 3 adalah positif 9. Nah, apa yang kita lakukan berikut? Kita akan mencari X ya. Kita akan mencari nilai X. Semua nilai X kita taruh di atau kita letakkan di ruas kiri. Nah, ini masih ada di ruas kanan. Berarti ini kita akan hilangkan, kita akan usir ke ruas kiri, ya. Jadi ini 4X tetap ya. Berarti kita mencari nilai X. Semua yang ada nilai X taruh di atau letakkan di ruas kiri, ya. Jadi ini ruas kirinya tetap 4X, tapi di sini ruas kanan ada 3X. Nah, ini yang akan kita hilangkan. Caranya bagaimana? Pindahkan 3X di ruas kiri dengan menjumlahkan ruas kanan ya. Ruas kanan ini, mohon maaf, ini ruas kanan. Pindahkan 3X di ruas kiri. Benar. Jadi 3X ini kita pindahkan ke ruas kiri. Caranya bagaimana? Jumlahkan dengan lawannya. Nah, ini kan positif 3X. Ini kalau tadi kan 3. Kalau ini semuanya. Kalau tadi di soal nomor 1 kan 3 yang akan kita hilangkan. Berarti kita bagi 3. Nah, kalau ini semuanya. Kalau dia semuanya sama dengan saya katakan tadi, ini kan positif 3X, ini positif 3X. Kita akan hilangkan positif 3X dengan lawannya. Jadi positif 3X kita pindahkan atau kita hilangkan dengan negatif 3X. Jadi kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif 3X. Di sini 3X ya. Salah ketik negatif 3X. Saya ulangi. Ini kan 3X. Semua 3X ini kita pindahkan. Kalau cuma 3 yang kita pindahkan berarti kedua ruas kita bagi 3. Tapi kalau dia semuanya, semua angka ini 3X, berarti ini kan positif. Tidak ada tanda, tidak tanda apa-apa. Berarti di sini negatif. Nantinya kita akan jumlahkan dengan negatif lawannya.
Ya. Jadi ini positif 3x kita akan hilangkan dengan negatif 3x. Jadinya seperti ini. Jadi di sini kita akan kurangkan 3x ya. Karena di sini positif 3x akan ditambahkan negatif 3x agar hilang 3x-nya. Berarti kita tambahkan negatif 3x di ruas kanan. Di ruas kiri juga dapatkan perlakuan yang sama. Ya. Mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu tulis negatif 3x. Jadi di ruas kiri negatif 3x, ruas kanan negatif 3x. Kenapa negatif 3x? Karena untuk menghilangkan positif 3x yang ada di ruas kanan. Oke. Ini 4x, ada 4x dikurang dengan 3x. Ada 4x dikurang jadi 3x, sisanya adalah 1x. 4 kurang 3 ya. 4 kurang 3 1 atau 1x. Jadi 4x kurang 3x hasilnya 1x atau x. Dan sisanya adalah 3x kurang 3x, ini kan mati. Yang positif 3x dengan negatif 3x kan hilang, 3x kurang 3x mati. Sisanya adalah 9. Sehingga x-nya adalah 9 agar persamaannya menjadi bernilai sama. Nah, jadi himpunan penyelesaian nih, jadi titik 3, himpunan penyelesaian HP sama dengan kurung kurawal 9. Oke. Selesai. Oke, itulah dua bentuk persamaan eksponensial ya yang kita akan ulangi. Ada dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Dan ini ya, a pangkat fx sama dengan a pangkat p, yang dimana a-nya kalau sudah sama, bilangan pokoknya sama, berarti tinggal kita coret pangkatnya yang tersisa. Pangkatnya adalah salah satu. Kalau bentuk yang pertama, salah satunya mengandung variabel, yang lainnya tidak. Nah, kalau bentuk yang kedua, dia bentuknya adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, di sini sama juga ya, sama dengan bentuk pertama, hanya di bentuk pertama hanya salah satu saja yang mengandung variabel, kalau ini kedua-duanya mengandung variabel atau fungsi. Nah, kalau dia sudah seperti ini, tinggal kita coret a-nya, sisanya adalah pangkat fx sama dengan gx. Oke? Nah, untuk selanjutnya, bentuk yang ketiga, keempat, dan selanjutnya, dan seterusnya, itu nanti akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya di video masih di YouTube saya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar, bisa di Classroom, bisa di WhatsApp, bisa lewat SMS, atau bisa datang langsung di sekolah menemui saya. Oke, dengan menggunakan atau memperhatikan protokol kesehatan ya. Jangan berkumpul. Kalau suka bertanya langsung dengan saya, silakan datang di sekolah, janjian dengan saya jam berapa datang. Oke. Nanti informasi selanjutnya nanti saya bagi di WhatsApp grup atau di Google Classroom. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terlalu cepat videonya kecepatan videonya dikurangi. Terima kasih.